Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dave, kabar baik. Terima Pak kasih, Deriman. Kabar baik juga Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik ke arah ke zona merah Pak Danika. Namun level 7 ribuan masih mampu dipertahankan. Tapi kalau kita melihat dari posisi level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, pelemahan yang terjadi sudah cukup dalam. Di sisi lain, pasar global, bursa Amerika tentunya juga ditutup melemah, di mana para pelaku pasar tampaknya masih menunggu ini Pak, sinyal-sinyal lainnya, terutama data dari makroekonomi Amerika terkait dengan kepastian dovish the Fed ke depannya. Analisis Anda pelemahan yang terjadi hari ini? Oke, untuk hari ini sebenarnya koreksinya normal ya, karena kemarin itu sudah sudah naik tinggi banget sebenarnya, melebihi level tertinggi bulan Oktober tahun lalu sebenarnya. Jadi ini sudah normal dan dia ketemu support juga tadi ya di level 7.050-an. Jadi sebenarnya kemungkinan untuk besok masih bisa masih bisa ada koreksi, tapi koreksi seperti juga terbatas ya. Kurang lebih sampai 7.022 kalau misalnya dia turun dari itu, kalau dia nggak mantul itu bisa turun lebih lanjut. Tapi untuk kedepannya kira-kira sampai akhir tahun sih sebenarnya pasar cukup optimis ya. Karena foreign exchange reserve Indonesia juga diprediksi akan baik, nanti datanya keluar hari Kamis, lalu rupiah juga sudah menguat ya, dan investor asing juga karena rupiah menguat lebih happy jadi mereka diuntungkan juga, jadi ada sentimen yang lumayan positif ya dari makronya. Baik, dari sisi sektoral, teknologi perbankan big cap hari ini tampaknya berbalik arah setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sebelumnya. Nah, yang cukup menarik adalah dari sektor kesehatan. Tadi pun juga kita sampaikan dari topik pilihan kita pada hari ini. Sektor kesehatan ini melesat di sesi pertama pada siang tadi. Saham-sahamnya bahkan mengalami penguatan di atas 24% dan 19%. Dari sisi fundamentalnya, sentimennya tadi juga kita sampaikan ada kekhawatiran ini pneumonia global yang terus menyebar, dan kemudian juga COVID-19 yang terus mengalami peningkatan di negara tetangga Singapura. Bagaimana Anda melihat posisi ini, keterkaitan dari sisi sentimen dan juga pergerakan saham-saham sektor kesehatan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, untuk saham kesehatan sebenarnya ini sentimen yang baru-baru ini ya, yang berita COVID di Singapura itu hanya mensupport mereka tuh. Sebenarnya udah di bawah banget sebenarnya kalau KAF secara teknik, kayak misalnya KAF, terus Hermina dan lain, tuh mereka sudah berada di level supportnya sebenarnya. Jadi dengan adanya katalis seperti COVID tersebut itu bisa kayak melonjakkan aja. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau misalnya sudah naik, kalau secara teknikal ya saham-saham kesehatan. Baik, ketika dari perbankan big cap mengalami koreksi, teknologi hari ini juga memberikan pemberatan kepada indeks harga saham gabungan. Di tengah sentimen yang ada, para investor mencoba beralih kepada sentimen. Ternyata pilihannya jatuh kepada dari sektor kesehatan, dan secara teknikal tadi Anda katakan posisi harganya juga sudah mengalami koreksi cukup dalam. Kita akan coba ulas dari sisi KAF terlebih dahulu. Pak Danika, hari ini mengalami penguatan di 24,55% di 1040. Arahnya akan kemana jangka pendek dan menengah untuk KAF? Baik, kalau KAF itu sebenarnya dari bulan September kemarin sampai baru awal Desember ini itu sudah membuat pattern double bottom sebenarnya, dan hari ini dia breakout dari double bottomnya. Jadi untuk kedepannya sepertinya dia akan melanjutkan uptrend ya. Jadi untuk sekarang dia sebenarnya sudah berada dekat sekali oleh dengan target double bottomnya. Jadi bisa di-expect bahwa KF ini bisa menguat lebih lanjut, mungkin besok, mungkin lusa, namun dia akan ada tekanan jual di situ untuk profit taking ya. Baik, penguatannya didukung dari sisi volume tidak Pak? Artinya bagi mereka yang belum berpartisipasi, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, tunggu koreksi sehat, atau masih direkomendasikan masuk untuk KAF? Kalau besok dia
breakout lagi di atas level 1040 ya. Ini dia kalau dia breakout resisten itu dengan volume yang besar juga. Ini sekarang kan besar sekali volumenya. Kalau misalnya bisa tembus, itu bisa buy sebenarnya, bisa buy dengan target nggak usah begitu jauh ya, di level 1180 itu ekspektasi resisten berikutnya. Kalau misalnya sudah mencapai itu bisa langsung dijual aja, nggak usah lama-lama pegangnya. Baik, analisis untuk KAF yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari KAF kita beralih ke emiten selanjutnya untuk IRA, Itama Ranoraya Tbk ini. Masih bergerak di zona hijau, tapi di sisi penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas di 15,89%, ditutup di level 620. Nah, dengan mengalami penguatan terbatas di penutupan sesi kedua, apa yang kita bisa cermati untuk pergerakan IRA, terutama di pembukaan sesi pertama esok pagi, Pak Danika? Untuk IRA besok pagi ada kemungkinan dia ingin ini ya bisa terus tembus resistennya, karena kalau misalnya kita di time frame yang lebih kecil, IRA itu tadi kira-kira jam 3:15 tuh dia ada rejection sebenarnya di level 620 ya, 620-an. Nah, itu dia kalau besok pagi itu kemungkinan dia bisa seperti kayak retest lagi level itu, lalu dia bisa akan lanjut naik lagi. Kalau misalnya dia ini dia mau ini juga breakout double bottomnya seperti itu. Baik, yang cukup menarik Pak Danika untuk saham sektor kesehatan tampaknya tidak keseluruhan ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan tadi masih ada yang bergerak di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Apakah memang dari sisi sentimen justru kepada saham-saham sektor kesehatan lebih khusus lagi kepada alat kesehatan, kemudian juga pengujian dengan adanya sentimen meningkatnya kasus COVID dan pneumonia? Apakah lebih mengarah ke sana, Pak Danika? Sebenarnya enggak ya. Kalau misalnya ini kayak Hermina misalnya rumah sakit, itu dia ada penguatan tapi terbatas. Itu juga namun dia berada di posisi yang emang sangat di bottom ya. Kalau misalnya nanti ada di bagian stock pick saya ada pilih Hill, itu nanti dijelaskan dia sedang emang berada dia koreksinya wajar aja. Jadi tinggal ditunggu aja kayak lagging aja seperti itu. Baik, analisis dari saham-saham sektor kesehatan yang hari ini mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, dari kesehatan saya akan coba beralih ke teknologi, Pak. Hari ini tampaknya masih menjadi pemberat, pembalikan arahnya cukup signifikan karena sebelumnya teknologi yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penguatan indeks harga saham gabungan. Seiring juga dengan pelemahan saham Gotoh hari ini yang tadi sempat bergerak di bawah level Rp100 per saham. Dan kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami dari Valeska, lokasi dari Jakarta, menanyakan saham Gotoh ambil posisi di 100 dengan adanya kerjasama dengan TikTok Shop untuk perkembangan jangka menengah jangka panjang seperti apa untuk Gotoh. Tapi kita lebih ke arah jangka pendek terlebih dahulu, Pak, dengan melemah hari ini dan tadi sempat meninggalkan level Rp100 per saham untuk Gotoh. Untuk jangka pendek sepertinya bagus ya, karena itu salah satu pendorong sentimen pendorong harganya tadi dari dia jatuh banget akhirnya sampai balik lagi itu dari sentimen TikTok Shop. Dan ini dia tadi juga menguji level resistennya supportnya di level 100 juga. Jadi kalau sekarang nih bisa banget untuk di buy ya, tapi nggak jauh-jauh banget, misalnya 110 atau di buntut tail candle kemarin di 116 itu bisa dijadikan target untuk jangka pendeknya. Oke, sudah ambil posisi di 100, Pak, untuk Gotoh, di hold saja dengan 16 tadi? Iya, bisa di hold aja, atau kalau misalnya dia retest lagi 100-nya, dia turun sampai misalnya 90, itu masih bisa bisa di-buy ya, karena dia kemarin dia sudah membuat higher high, menjadi uptrend sih kayaknya.
Baik, analisis saham Goto yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Namun di penutupan sesi kedua, Goto tampaknya berbalik ke zona hijau, mengalami penguatan di 1,00% di 101 dan tadi sempat menyentuh di level Rp91 per saham. Jawaban untuk Valeska dari Jakarta dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Danika, sebelum kita lanjutkan, saya akan sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.